Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Bincang-Bincang Jawa Pos TV bersama dengan saya Aulia Mawardika, dan tema malam hari ini adalah keresahan nasabah proyek apartemen Puri City. Untuk mengetahui seperti apa kasus ini, kami akan menyajikan untuk Anda sebuah video yang bisa Anda saksikan terlebih dahulu. Aksi puluhan nasabah pembelian apartemen Puri City melakukan aksi unjuk rasa di depan apartemen Puri City di Jalan Gunung Anyar Tengah, Surabaya. Dengan membentang spanduk, para nasabah apartemen menuntut manajemen pengelolaan apartemen segera mengembalikan uang mereka yang sudah melunasi untuk pembelian unit apartemen. Imam Korlap aksi mengatakan dari total 1.300 hunian, sudah 80% atau sebanyak 1.000 unit sudah dibayar oleh nasabah apartemen. Selama ini nasabah hanya dijanji-janjikan oleh manajemen uang akan dikembalikan, namun sejak 2014 hingga 2023 belum terrealisasi. Banyak nasabah merugi ratusan juta hingga 5 miliar rupiah. Total hunian itu 1.300, jadi udah laku tuh 80%. Ini alasan mandek gak dikerjakan lagi apa Pak kata Mas? Alasan awal itu kan kita beli 2014, ada yang 2015, dijanjikan penyerahan 2018. Tapi 2018 itu baru awal pembangunan. Pada saat itu mereka beralasan karena izin dan lain sebagainya. Tuntutannya uang kita dikembalikan sepenuhnya. Pernah mereka menjanjikan iya dikembalikan, tapi dengan potongan-potongan yang tidak masuk akal. Itu pun tidak direalisasi. Jadi dari semua yang dijanjikan kepada teman-teman yang sudah berupaya untuk merefund, itu tidak pernah terrealisasi. Sementara GM Project Apartemen Puri City, Jokorda Ngurah Putra mengaku semua keputusan ada direksi di Jakarta. Bahkan ia sudah menyarankan agar melunasi separuh uang nasabah, namun keputusan tetap ada di direksi. Dari uang nasabah yang sudah masuk ke manajemen sebesar 166 miliar rupiah. Kami sudah mengasih saran juga ke pusat bahwa cobalah dicarikan dana dulu separuh biar ada progresnya. Seperti itu aja kami sarankan ke pusat. Tapi dari pusat juga nanti masih dibicarakan juga lagi. Seperti itu Bapak. Pak, kalau di total dana nasabah yang sudah masuk itu berapa M? Kalau saya mendengar dari informasi itu saya total sekitar 166 M. Itu nanti semua akan di-refund atau gimana? Nah ini tergantung dari manajemen Bapak. Kalau kami kan nggak berani menjawab. Kami kan punya manajemen yang menjawab manajemen sendiri. Dalam aksi yang dilakukan oleh puluhan nasabah tersebut mendapat penjagaan ketat aparat kepolisian dari jajaran Polsek Gunung Anyar. Terkait dengan kasus ini, kami juga sudah berusaha untuk menghubungi Jokorda Ngurah Putra selaku direktur dari PT MBC, tapi sampai hari ini juga tidak ada respon dari beliau. Dan sudah hadir di studio pada malam hari ini, beliau adalah Profesor Solahuddin selaku akademisi hukum pidana dari Universitas Bayangkara. Terima kasih Prof sudah berkenan untuk hadir. Lalu di samping Prof ada Profesor Hufron, kuasa hukum nasabah apartemen Puri City, ada 113 ya sampai saat ini. Siap. Yang mempercayakan kepada Anda. Lalu di sampingnya juga ada Pak Agus Suprio selaku korban, dan di sampingnya lagi ada Pak Handoko. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Ya, kita mengetahui bersama memang belakangan ini kasus apartemen yang pada akhirnya tidak jadi dibangun atau mungkin bisa kita katakan sampai ke arah penipuan itu makin marak terjadi. Dulu paling besar beberapa tahun lalu kita mengetahui Sipoa ya Pak ya. Kita ketahui bersama saat itu Sipoa yang ada di Surabaya. Saya ke Pak Agus Suprio dulu Pak. Ada Pak Agus Suprio, ada Pak Handoko. Pak Handoko yang dari 2017. 2014. 2014 DP Pak saat itu. Gimana ini Pak kronologinya? Iya, pada tahun 2014 kebetulan saya ditawari untuk mengambil unit studio di Puri City. Dan dijanjikan untuk setelah lunas cicilan DP itu unit siap untuk diserah terimakan dan bisa dialihkan ke proses KPA di tahun 2017 itu. Jadi Anda sudah melakukan pelunasan di 2017? Betul. Saat 2017 Anda melakukan pelunasan, tentu pasti Anda melihat juga lokasinya seperti apa. Masih lahan kosong ada masih lahan kosong tapi Anda sudah melakukan pelunasan. Luar biasa. Soalnya kalau nggak dilunas juga kita kena denda juga.
Kena denda? Ada. Oke. Kalau terlambat pembayaran juga kita kena denda juga. Kalau dari yang disampaikan oleh pihak apartemen, harusnya pembangunan dimulai pada tahun berapa, Pak? Kalau setahu saya IMB-nya baru keluar itu di tahun 2017, Bu. Oke. Segala perizinan saat itu ya? Betul. Jadi 2014 itu kemungkinan dia menjual tapi belum mengurus izinnya. Oke. Betul, Bu. 2017 lama sekali itu. Saya geser ke Pak Agus Suprio. Pak Agus Suprio mulai tahun berapa, Pak? Ya, pada prinsipnya itu hampir sama ya. Mikrofonnya tolong diarahkan. Oh, udah pakai clip on. Oke, Pak, silakan. Pada prinsipnya itu sama sih. Karena mulai dijual itu 2014. Bapak di 2014 juga? Ya, sebetulnya kita ini sebagaimana yang ilustrasi di awal tadi, sebetulnya kita ini sebagai koordinator ya dengan Pak Handoko yang mewakili dari 113 nasabah yang kena korban itu. Dan itu bervariasi. Ada yang 2014, 2015 dan ya tentu tadi sudah disampaikan 2017 itu baru dibangun. Nah, ada yang sampai janjinya itu ya 2018, 2019 itu sudah kelar ya, sudah selesai dan sudah kita masuk di situ. Tapi kenyataannya kita datang berkali-kali ke kantor di MBC itu ternyata hanya diberi angin segar ya. Nanti sudah segera dibangun, kemudian akan selesai dan nanti ada investor dan lain-lain. Sehingga yang kita namanya nasabah itu, loh ini kan sudah 2014 kita sudah memberikan DP, kemudian ada yang sudah lunas. Nah, kemudian kita mencoba untuk mengetuk hatinya ya. Kita sudah berusaha 5 kali kita lakukan demo. Yang intinya akan bagaimana kelanjutan dari pembangunan itu. Kita sudah berusaha yang secara dengan demo yang nggak anarkis, kemudian kita datang dengan baik-baik, tetapi selama 5 kali kita lakukan itu nggak ada tanggapan apapun, sehingga kita mewakili dari 113 melakukan laporan ke polisi dan alhamdulillah didampingi oleh beliau-beliau yang terkait dengan laporan itu. Dan intinya apa? Sejauh ini kan kita hanya diberi tanggal tahun sekian sudah sudah ada investor yang masuk. Nah, kita tenang aja. Sehingga dari sekian, saya yakin itu masih banyak lagi korban-korban. Tetapi yang sempat kita himpun dari koordinator itu sekitar 113 nasabah. Dan rata-rata sudah lunas ya Pak? Bervariasi. Ada yang istilahnya hard cash ya. Hard cash itu semacam sudah lunas 7 orang yang terdata di kita dari 113 itu. Kemudian yang 23 itu in-house. Artinya in-house itu sudah lunas tapi bayarnya dicicil melalui MBC. Nah, kemudian yang sisanya itu DP. Masih DP down payment ya, masih DP itu, tetapi dari sekian itu seakan-akan kita ini ditipu ya, ditipu, kemudian diberi angin segar supaya ini selesai, ada investor masuk, tapi tidak ada tanggapan seperti itu. Kira-kira itu. 5 kali datang ke sana, apa respon dari apartemen Pak? Alasannya apa begitu sampai bangunan ini atau apartemen ini tidak segera dibangun? Lagi-lagi tadi seperti di awal sampaikan itu, lagi-lagi GM-nya yang Pak Cokorda itu sampaikan bahwa nanti sampaikan ke pusat. Pusatnya di mana kita yang nggak tahu. Kita sudah dialog dengan didampingi oleh teman-teman yang merasa ikut gabung di kita. Itu alasannya ya begitu-begitu saja sehingga akhirnya kita melaporkan ke alasannya apa Pak? Izin kah atau tidak ada dana untuk membangun? Tidak ada apa-apa, tidak ada informasi apapun. Iya, sehingga dari sekian yang tergabung di kita ini merasa resah ya, dan itu perlu perlindungan hukum lah. Kita sudah membayar, kalau enggak tadi sudah sampaikan Pak Handoko, kalau kita membayarnya terlambat aja sudah denda kita. Betul. Mana keadilannya kalau begitu? Jadi kesannya PT MBC ini adalah perwakilan daerah, sedangkan penentu seluruh kebijakannya berada di pusat, begitu, sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun. Sepertinya itu ya. Tetapi kantor pusatnya itu ada di Surabaya. Tapi saya nggak tahu ownernya siapa.
Ya kita setiap dialog siapa sih yang bertanggung jawab di sini? Karena yang di Surabaya ini sepertinya kalau istilahnya bemper ya. Diantem kanan ya udah ya bisa lepas saja. Nah itu sebetulnya jadi teman-teman yang 113 ini kita minta pelindungan hukum, bagaimana kelanjutannya seperti itu. Baik. Di sini juga ada Prof. Hufron selaku kuasa hukum nasabah dari apartemen Puri City. Tentu sudah ada langkah hukum yang mulai berjalan dilakukan, Pak ya. Tapi akan kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan kembali usai jeda sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam program Bincang-Bincang Jawa Post TV. Kami menghadirkan para korban dari apartemen Puri City hari ini di sini beserta dengan kuasa hukumnya juga ada Prof. Hufron. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kronologi yang terjadi. Ada yang mulai dari tahun 2014, bahkan perjanjiannya 2017 sudah serah terima. Dan Prof. Hufron saat ini juga menampung 113 ya Prof ya? 113 dari nasabah apartemen Puri City. Prof, langkah apa yang sudah dilakukan sampai sejauh ini? Pertama karena sudah 5 kali unjuk rasa damai, yang kemudian berdasarkan surat kuasa 113 orang ke kantor hukum kami, kami bikin surat somasi atau teguran, tapi ternyata tidak ada respon yang positif. Karena para nasabah merasa bahwa sangat kecewa, lantas meminta kepada kita untuk kemudian lapor ke polisi. Seminggu yang lalu kami antarkan mereka ini 113 orang untuk lapor ke Polda dengan dugaan tipu gelap dan tindak pidana pencucian uang. Gitu. Di satu sisi, di sisi yang lain kami juga menjadi kuasa dalam kaitannya kasus PKPU di Pengadilan Niaga yang nanti tanggal 6 Juli adalah putusan PKPU. Jadi ini dua langkah, satu adalah kaitan dengan perdata khusus mengajukan PKPU, kemudian langkah pidana mendampingi, mengadvokasi untuk lapor ke Polda Jatim. Gitu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tentu kami merasa bahwa 113 orang ini merasa tidak kemudian mendapatkan respon yang positif, sementara bahwa ada yang kemudian itu, apa tadi itu? Belinya tahun 2000, pesannya tahun 2014, janji di tahun 2017. Ada yang tahun 2015, janjinya tahun 2018. Begitu seterusnya karena memang di dalam perjanjian ditentukan bahwa 3 tahun itu adalah proses pembangunan setelah surat pemesanan tanda tangani, plus ditambah 60 hari setelah itu baru serah terima gitu. Jadi kalau 2014 ya berarti 2017 sekian. Kalau 2015 nanti juga tahun 2018 sekian dan seterusnya sampai ada yang kemudian merasa lu gimana tahun 2017 belum dibangun. Gitu, belum dibangun. Ternyata dibangun, tetapi ternyata di tahun 2019 itu tidak ada keberlanjutannya. Orang menyebutnya mangkrak gitu. Ketika berkali-kali ditanyakan soal keberlanjutan, soal serah terima, tidak ada jawaban yang positif, maka mereka kemudian kirim surat cinta untuk kemudian bagaimana penyelesaiannya. Berhenti kalau pembangunannya di 2019 berarti Pak? Di 2019 ini kemudian berhenti. Berhenti total ya Pak ya? Berhenti total. Dengan sesuai seperti yang gambar seperti kita saat ini lihat ya? Gitu. Ya, karena merasa tidak ada kepastian soal keberlanjutan pembangunan, serah terima, sementara yang di Surabaya itu Pak GM Puri City itu lebih banyak berfungsi sebagai seolah-olah fasilitator gitu. Jadi tuntutan untuk kemudian dikembalikan 100% tanpa potongan apapun, terus dipertemukan dengan pimpinan direktur yang bertanggung jawab, tidak pernah kemudian itu ada jawaban yang pasti. Maka dengan pada titik yang dianggap mereka sangat kecewa, ya sudah kami siap untuk mengadvokasi para nasabah ini lapor ke polisi gitu.
setelah laporan kepolisian dibuat begitu Pak, tindak lanjutnya seperti apa saat ini? Ya, kira-kira di minggu depan nanti satu persatu para nasabah yang kemarin sudah melapor itu, insya Allah akan dipanggil oleh penyidik Polda untuk diperiksa satu persatu gitu. Tentu yang pertama diperiksa adalah mereka yang sudah lunas, karena yang lunas tadi disampaikan bahwa ada 7 yang itu disebut lunas keras, jadi istilahnya cash di depan ya cash Pak di ya? depan. Iya. Terus kira-kira dari 113 itu ada yang 23 yang disebut lunas in-house gitu. Selebihnya lunas DP, dan memang juga saya tanya kenapa kok tidak dilanjutkan bayar DP. Ternyata gimana mau ngelanjutkan Pak? Wong di tahun 2017 itu dia nggak ngelanjutin gitu. Akhirnya juga dia stop di situ. Khawatir bahwa terlanjur masuk pada persoalan yang lebih jauh, kita bayar terus ternyata pembangunannya nggak jalan gitu. Iya. Oke, terima kasih Prof. Gufron. Ternyata memang sudah berjalan ke kepolisian begitu ya kasus ini, dan di minggu depan rencananya memang akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Saya geser ke Prof. Solehudin. Prof. Solehudin selaku akademisi hukum pidana, Anda melihat kasus penipuan apartemen itu memang rasanya sudah sering begitu ya Prof ya. Tapi dalam kasus seperti ini, apakah poin pertama yang menjadi pertanyaan saya, apakah mungkin uang korban bisa kembali 100%? Ya, jadi peristiwa seperti ini kan sebenarnya boleh dikata sering terjadi ya, terutama di kota-kota besar. Sesungguhnya saya melihat peristiwa semacam ini itu masuk kategori dalam kriminologi itu disebut new dimension of criminality. Jadi kejahatan berdimensi baru tetapi gaya lama. Modusnya itu modus-modus lama yang digunakan. Dengan cara dia mengerti, pelakunya ini mengerti kelemahan atau ketidakcermatan dari masyarakat ini, dari masyarakat yang akan atau memerlukan ya sebuah rumah atau apartemen. Ya. Nah, kelemahan-kelemahan dan ketidakcermatan dari masyarakat ini lalu dimanfaatkan. Karena itu kasus seperti ini sebenarnya harus melihat atau katakanlah perhatian dari berbagai pihak itu harus benar-benar ditangani ya. Mulai dari soal developer ya, pengembang, karena pengembang ini kan juga ada aturan-aturan hukumnya ya. Bagaimana syarat-syarat pengembang, organisasi pengembang itu juga ikut, mestinya sejak awal itu sudah ikut bertanggung jawab. Jadi menyaring apakah developer ya, seorang yang menjadi developer ini benar-benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Kalau menurut etikanya ya, bukan menurut hukumnya ya, seorang developer itu bagi saya harusnya orang yang memang benar-benar kaya raya. Ya, duitnya banyak, hartanya banyak, dia membantu masyarakat. Dengan modal di awal dari uang Dengan modal di awal sudah jadi, ayo masyarakat yang tidak punya uang cash untuk menyicil, belilah ini apartemen saya atau rumah saya. Jadi harusnya seperti itu seorang developer itu. Bukan malah seperti sekarang ini kan fenomenanya developer ini seolah-olah uang yang dibangun itu dari masyarakat. Jadi masyarakat yang membantu developer. Bukan terbalik gitu ya. Nah, ini kelemahan masyarakat kita ini. Kelemahan masyarakat kita seperti itu. Kalau mau membeli rumah, apartemen, itu seharusnya diperiksa dulu apakah apartemennya ini sudah ada. Katakanlah ready ya, seperti membeli mobil itu loh. Nah, kalau kita mengkredit mobil, kita tahu mobilnya, oke, kita sepakati bayar DP, mobil dibawa. Betul. Nah, ini enggak, kalau apartemen dan perumahan ini kan tidak. Justru developer ini mencari bantuan dari masyarakat. Ini yang terbalik. Makanya perhatian semua pihak penting, terutama ya organisasi developer. Kemudian peraturan perundang-undangan di bidang apartemen, di bidang perumahan, itu sebenarnya ada itu. Ada kemudahan dari peraturan-peraturan itu yang bisa membuka peluang atau lobang-lobang
untuk terjadinya suatu tindak pidana. Yang ujung-ujungnya ya seperti itu tadi. Penipuan, penggelapan, tentu juga diiringi atau ditindaklanjuti, diikuti, disertai dengan money laundering. Tindak pidana pencucian uang. Kalau tadi dari statement yang disampaikan 5 kali pertemuan ini kan PT MBC mengatakan bahwa segala sesuatunya masih diserahkan ke pusat begitu, yang artinya PT MBC ini padahal juga berjalan sebagai pengembang saat ini, Prof. Bisakah PT MBC ini dipidanakan dengan kasus ini? Oh, bisa. Jadi itu memang modusnya seperti itu ya. Sama dengan modus lain investasi ya. Entah itu melalui suatu instansi atau perusahaan apa mengenai investasi seperti koperasi misalnya ya. Koperasi itu kan begitu. Jadi nanti dia alasannya ya atau modusnya itu ini koperasi di suatu daerah, di satu kota. Tapi ketika ini sudah terkumpul ya, maka yang di kota ini mengembalikan, oh itu sudah di pusat. Nanti tunggu aja itu urusan pusat. Itu modus. Jadi modus dalam kejahatan berdimensi baru dengan gaya lama itu. Oke, baik, kita jeda sebentar pemirsa, kami masih akan kembali nanti di segmen berikutnya juga sudah turut hadir di studio para korban dari apartemen Puri City. Nanti kita juga akan berbincang bersama dengan para korban yang lainnya. Kami akan kembali usai jeda sesaat lagi. Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Bincang-Bincang Jawa Pos TV. Saya ingin bergeser kepada para nasabah yang hari ini juga turut hadir di studio Jawa Pos TV. Ada Ibu Maria, betul Bu ya? Ya betul. Bu Maria, Anda salah satu nasabah dari apartemen Puri City yang saat itu melakukan pembayaran dengan cash keras, Bu. Ya. Berapa nominalnya, Bu? Saya apartemennya 611 357 ya kalau nggak salah. Ya kita bulatin saja di sekitar 620 juta begitu Bu ya? Ya. Satu unit? Satu unit 2 bedroom. Satu unit 2 bedroom. Tahun berapa Ibu melakukan transaksi? Tahun 2014. 2014. Bulan Desember ya. Saat itu janjinya serah terima di tahun berapa Bu? Saat itu marketingnya janji 2018 serah terima. Sekarang marketingnya kemana Bu? Sudah hilang. Sudah hilang. Iya karena kalau apartemen kan biasanya lewat marketing ya. Orang yang paling gampang dimintai pertanggungjawaban harusnya marketingnya, hilang Bu marketingnya. Iya. Sudah hilang satu-satu, semua hilang. 2017 janji serah terima Bu saat itu. 2018. 2018. Iya. Saat 2018 Ibu ke sana masih bangunan kosong, Ibu sudah tidak mulai bertanya-tanya kenapa ini tidak kunjung dibangun? Waktu itu saya minta repan. Pengembalian uang ya Bu ya? Terus sudah disetujuin, suruh tunggu waktu itu sama Bu Erma. Suruh tunggu paling lama 1 bulan. Bu Erma ini adalah? Sebagai perwakilan dari PT MBC-nya? GM ya. Oh, customer service. Customer service. Oke, kayak reception begitu ya Bu ya? Ya. Oke. Suruh tunggu paling lama 1 bulan. Tapi sampai sekarang tidak ada pengembalian. Tidak ada pengembalian, sama sekali Bu? Sama sekali. Terus kalau tanya nanti tunggu investor sampai sekarang nggak ada juga. Sampai sekarang investornya juga nggak tahu ada di mana ya Bu ya. Ibu, 611 itu kan uang yang sangat besar begitu Bu ya. Apa yang membuat Ibu yakin untuk membeli apartemen itu dengan cash keras? Waktu itu marketingnya bilang nanti ada mallnya, nanti bakal rame, terus kalau nggak ditinggalin bisa disewakan begitu. Ibu memang bercita-cita punya apartemen. Sebelumnya itu saya ngambil yang Puri Mas. Oke. Ini masih satu manajemen?
satu manajemen. Oke. Dari situ ditawarin Puri City ini, jadi saya mau aja. Nggak tahu bakalan seperti ini. Purimas dan Puri City ini pengembangnya sama ya Bu ya? Beda? Sama. Oh sama PT MBC. Oke. Ibu, kalau mungkin saat ini pihak MBC juga menyaksikan tayangan ini Bu ya, apa yang Ibu sampaikan? Mohon untuk mengembalikan uang kami 100%. Begitu. Kalau tidak, kami siap untuk memenjarakan siapapun yang terlibat. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Maria. Ada korban lain yang ingin menyampaikan atau menceritakan sedikit bagaimana kisahnya begitu menjadi korban dari apartemen Puri City ya? Puri City. Silahkan. Ibu siapa? Kristina. Ibu Kristina, silahkan Bu. Saya lunas DP. Jadi tahun 2016 awal itu saya dapat informasi dari banner. Sama ada ya teman yang tinggal di Purimas. Memang kan cicilannya DP-nya bisa dicicil. UTC 10 juta. Lalu DP-nya bisa dicicil tiap bulan. Akhirnya saya yakin sih bisa terbangun karena kan punyanya Purimas. Setahu saya kan di situ perumahan Purimas kan sudah lama dan cukup terkenal ya di Rungkut, di daerah Rungkut itu perumahan mahal. Terus strategis juga tempat apartemen Puri City ini kan dekat dengan Bandara Juanda. Jadi saya nggak ada keraguan untuk membeli waktu itu di situ. Berapa total DP yang Anda berikan saat itu Ibu? 82 juta. 82 juta. Di tahun 2016 2018 lunas DP. 2018 lunas DP. Itu juga Ibu tidak bertanya-tanya Bu karena bangunan ini tidak segera dibangun padahal janjinya mungkin ada di tahun berapa saat itu proses pembangunannya? Ya, jadi sesuai surat yang saya terima tulisannya adalah 3 tahun dari surat pesanan. Surat pesanan saya 11 Januari 2016. Di situ kalau saya telat membayarkan kena denda dan developer kalau telat membangun seharusnya kena denda. Saya waktu tahun 2018 itu saya sudah bertanya-tanya kenapa kok belum dibangun. Lalu saya diamkan dulu 2019 waktu kena COVID saya sudah ditawarin KTA. Itu saya lihat sudah mulai ada pembangunan. Cuman ada teman yang bilang kalau berhenti itu pembangunannya belum hanya sampai topping off yang gedung A atau gedung B gitu. Terus dari situ sebenarnya saya sudah curiga ya? Takut ya. Kenapa kok berhenti? Saya coba tanya. Pertama waktu 2018 saya tanya itu bilangnya karena harus menyelesaikan MER dulu sesuai perintah dari Bu Risma. Lalu saya tunggu 2019 karena COVID, saya berusaha memaklumi karena saya pikir kok iya kan COVID ya. Saya juga dikasih surat KTA untuk proses bank oleh Bu Irma juga, tapi saya tidak mau proses bank karena saya pikir pasti mereka juga memaklumi COVID kan gitu. Jadi saya untungnya enggak proses KTA, saya tahan. Tapi waktu itu saya cicil DP terus dengan tujuan selesai COVID KTA saya kan bisa saya proses lebih mengecil. Nah tapi DP tambahan 12 juta itu untungnya dikembalikan oleh Bu Irmanya masih berbaik hati memberitahukan bahwa ini kelebihan 12 jutanya saya transfer balik Bu, karena percuma nanti KTA tetap nilainya nggak bisa seperti itu, nggak bisa dengan cara seperti itu, jadi tetap ikut nilai awal DP 82 juta ya sudah Ibu itu aja. Lalu tahun 2019 karena kena COVID saya curiga itu 2021 karena saya sudah mulai mencari-cari kenapa kok nggak ada muncul di koran, pembeli lain mungkin demo atau apa, karena kan waktu seperti kasus UMB-nya Purimas, Puri City itu Purimas itu sempat masuk koran kan, sempat rame juga.
tapi ini kok apa pembelinya ini kenapa ya kok diem semua, apa memang apa saya nggak tahu berita. Akhirnya saya tanya lagi, waktu itu dijawab masih Bu Irma, itu dibilang sabar Bu, ini memang akibat COVID kita mencari investor yang mau membeli. Lalu saya bilang kalau gitu saya minta refund aja, uang kembali 100%. Tetapi beliau kasih kisi-kisi kembalinya kira-kira dipotong-potong hanya 10.400.000. Saya tetap tidak mau, saya tulis di formulir itu, disuruh tulis bahwa saya maunya kembali 100%, total nilai sekian kembali. Sudah dikirim by email, katanya juga sudah dikirim ke Jakarta, tetapi tidak ada jawaban. Lalu saya datang lagi, tetap dibilang itu tahun 2022 awal, karena 2021 pertengahan itu dijawabnya sekitar November 2021 itu dijawabnya tunggu Bu, Januari pasti ada investor, karena ini sudah mulai tiktokan, sudah mulai mau beli, investornya tinggal tanda tangan, katanya begitu. Terus saya bilang oke, Januari 2022 saya kesini lagi. Ternyata Januari 2022 itu tetap tidak ada investor. Diundur lagi, katanya tunggu Juni 2022, begitu terus. Jadi akhirnya saya mulai cari-cari di Facebook, di sosial media. Sebenarnya masa nggak ada pembeli lain yang berontak sih, yang meminta gitu. Akhirnya Ketemunya lewat Facebook Bu ya, dengan perkumpulan ini. IG pertama kali. Lewat Instagram pertama kali. Instagram. Adakah yang membeli di rentan 2021 atau mungkin 2022? Nggak ada berarti? 2000, setahu saya ada yang 2020. Oh ini ada. Ada yang 2020. Harusnya kan di tahun 2020 itu kan sudah tahun-tahun yang cukup menegangkan ya, karena pembangunan juga tidak kunjung dilakukan begitu Pak. Kenapa kok masih mau tetap beli saat itu? Iya, saya rasa rangkaian kebohongan atau tipu muslihat itu dimulai sejak awal. Karena saya membeli di Mei 2016 sampai kemudian 2018. Saya membeli satu cash keras nilainya 343 juta. Kemudian Pangapunten Bapak dengan Pak siapa? Pak Idam. Pak Idam. Ya. Baik. Saya kemudian membeli juga yang 2 bed itu 750 sekian. Di tahun 2016 sampai 2018. Saya ingat banget Juni 2016 sampai Juni 2018. Saya membayar itu semua. Bahkan ketika ada keterlambatan 1 hari pun kami ditagih dengan disampaikan kepada kami bahwa kalau ada keterlambatan kami semua akan didenda. Berapa dendanya Pak saat itu? Saya kurang ingat banget, tapi ada denda ketika itu. Karena penghitungannya semuanya di akhir, ada kelebihan bayar sekian dan lain sebagainya. Dan kemudian saya masih ingat banget tanggal 26 September 2019 itu namanya Wahyu Hartanto, ada Firdaus Fahmi, ini orang-orang MBC yang secara terbuka menyampaikan kepada publik, menyatakan bahwa dia melakukan topping off dan 2009 akan selesai semuanya. Sekitar 1.100 nasabah, di mana 800-nya sudah membayar, baik yang lunas maupun yang belum lunas. Tapi itu semua adalah janji palsu, itu semua kebohongan publik yang dia sampaikan, dan orang-orang itu di mana sekarang tidak pernah kita ketahui. Jadi kami membeli apartemen kepada PT MBC ini sama dengan kami membeli apartemen kepada Jai Langkung. Kami tidak bisa menemui mereka, kami tidak bisa mengetahui siapa sih decision makingnya. Kita nggak pernah tahu, dan ini pelajaran berharga buat kita semua bahwa di Surabaya ke depannya tidak boleh ada developer yang tidak memiliki kemampuan seperti ini, tapi kemudian menyampaikan kepada masyarakat bahwa dia memiliki kemampuan. Harus bisa kami lihat bagaimana kemudian kemampuan finansialnya dan lain sebagainya. Memang ini pelajaran berharga yang seperti yang disampaikan Profesor tadi, bahwa itulah yang harus kita lihat sebelum melakukan berbagai hal yang bersifat jual beli. Sehingga bagaimanapun juga saya sampaikan bahwa ini kebohongannya sudah nyata, tipu muslihatnya dan rangkaian kebohongannya sudah ada, dan kami mendorong bahwa penyidik Polda Jatim akan segera melakukan pemanggilan secara patut dan pemanggilan paksa kalau perlu. Kalau perlu selanjutnya di DPO kan semua nama yang terlibat. Karena
semuanya tidak pernah terbukti apa-apa yang disampaikan kepada kami. Diam, tertunduk untuk ditindas, atau bangkit berdiri untuk melawan, sebab mundur adalah pengkhianatan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Idam untuk cerita yang sudah dibagikan. Pemirsa, kita akan jeda sebentar, kami masih akan kembali usai jeda sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Bincang-Bincang Jawa Pos TV bersama dengan saya Aulia Mawardika, keresahan nasabah proyek apartemen Puri City. Saya langsung ke Pak Hufron. Pak Hufron, kalau kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh para nasabah begitu, garis besarnya adalah meminta untuk pengembalian uang 100%. Upaya apa yang Anda lakukan untuk menuju ke sana, Pak? Ya, karena mereka sudah putus asa. Betul, 5 kali datang wajar Pak, putus asa. Sudah putus asa dan merasa kemudian perlu langkah hukum yang menurut mereka adalah ya kalau perlu memenjarakan gitu. Yeah. Ekstrimnya begitu. Maka kemudian mereka meminta kepada kita untuk mendampingi lapor ke Polda. Harapannya adalah ini hukum pidana, tentu kepentingan publik yang harus kita perjuangkan. Maka aparat penegak hukum harapannya adalah melakukan penyidikan sebenarnya siapa di balik PT MBC ini. Betul. Dan kenapa kalau dijanjikan di tahun 2017, 18 gitu, 19 itu ada serah terima, kenapa tidak ada serah terima gitu. Kalau andaikan kemudian teman-teman para nasabah minta uang itu dikembalikan 100%, kenapa juga itu tidak bisa dikembalikan 100%? Yang ada adalah janji-janji mau cari investor gitu. Iya. Atau paling tidak sekurang-kurangnya kalau ada etikat baik, ya tentu direkturnya gitu memanggil mereka, bertemu dengan mereka, umpama ya sudah aku mau kembalikan, tetapi aku terus terang nggak bisa 100%, umpama 80%. Artinya ada komunikasi yang memang itu komunikasi yang jelas ya Pak ya? Yang jelas. Karena dulu kalau di Sipoa itu, Sipoa juga mau ketemu sama mereka, para nasabah. Juga mau menawarkan skema gitu untuk penyelesaian. Ini enggak. Tidak. Jadi mereka sama sekali tidak punya etikat baik, menawarkan konsep penyelesaiannya seperti apa gitu. Maka kami berharap bahwa penyidik Polda Jatim tentu akan lebih jauh menelisik sesungguhnya siapa di balik PT MBC ini dan kenapa kemudian pembangunan tidak bisa lanjut. Permintaan para nasabah untuk refund juga tidak ditanggapi dan ditanggapi secara positif. Ya tentu kalau menurut kita itulah yang kemudian disebut sebagai di situ ada tipu muslihat. Ada rangkaian kebohongan kata Pak Idam tadi itu. Yang itu tentu kami kawal proses itu di Polda Jatim di satu sisi. Tetapi di sisi lain teman-teman juga mengajukan PKPU di Pengadilan Niaga dengan harapan adalah ingin tahu sebenarnya apakah mereka ini PT MBC ini memiliki aset yang kemudian aset itu bisa dipergunakan untuk mengembalikan tagihan-tagihan, ganti rugi korban gitu. Supaya kita tahu bahwa kenapa sih kok dia ini tidak bisa mengembalikan, apakah masih ada potensi mengembalikan, apakah mereka masih punya aset yang digunakan untuk mengembalikan tagihan kepada para istilah kreditur atau para kreditur gitu. Maka dua pintu ini digunakan secara bersama-sama agar kita tahu sebenarnya apakah mereka punya potensi untuk mengembalikan lewat pintunya Pengadilan Niaga, PKPU atau kepailitan. Tetapi karena juga prosesnya ada dugaan bahwa ini tidak ada kejelasan soal siapa di belakang itu, kenapa dia tidak mau baik-baik beretikat untuk ketemu sama kita gitu. Mereka pada titik nadir bahwa sudah kecewa, sudah sakit hati, ya sudah kalau gitu lapor pidana. Untuk itu kami datang mengadvokasi bersama tim lawyer yang ada di belakang itu. Iya. Gitu. Tadi sempat dikatakan pertemuan sudah dilakukan 5 kali Pak ya sampai hari ini ya. Pertemuan pertama kali dilakukan di tahun berapa saat itu Pak? Bagus masih ingat?
Jangka waktunya nggak terlalu lama, ya di tahun 2023 ini. 2023 ini Pak ya? Iya, tapi berurutan ya. Kecurigaan. Kita 1 minggu, kita kasih waktu. Yang pertama, kasih waktu 1 minggu, harus ada jawaban. Karena kan harus lapor ke Jakarta. Setelah itu, kedua kalinya, masih kita bersabar lagi, kasih lagi 1 minggu. Iya. Nah, tapi hanya begitu-begitu saja. Nah, tadi kan sudah disampaikan teman-teman ya, karena kita berhadapan itu bukan berarti ya tetap kita pakai ya kita demo dan lain-lain seperti yang di gambar dan yang lain-lain itu ya tuntutannya hanya satu, teman-teman itu kembalikan uang kami 100%. Nah, tetapi sebetulnya kan apakah itu dikembalikan atau tidak, kita kan hanya mengetuk hati nuraninya lah. Kita ini sudah bayar tiap bulan, kalau tadi sudah sampaikan, kalau tidak terlambat 1 hari aja udah denda. Iya. Nah, tetapi dalam jangka waktu yang sekian kok belum dikembalikan, belum ada. Yang kita inginkan ini sebenarnya dialog. Seperti apa? Jadi seperti apa pembayarannya, kemudian mekanismenya seperti apa? Itu sebetulnya hanya di awal. Tapi tidak ada tanggapan sama sekali, sehingga kita melalui Prof. Hufron untuk melakukan pelaporan ke polisi didampingi oleh kuasa hukum itu. Saya kira itu proses, Mbak. Baik, Prof. Salahuddin selaku pakar hukum pidana, ini jelas sekali begitu bahwa terjadi kasus pidana yang terjadi di depan mata. Kalau dari kacamata Anda, Prof, apakah kemungkinan korban untuk mendapatkan pengembalian 100% ini mungkin terjadi karena melihat adanya beberapa perjanjian mungkin yang mereka miliki begitu ya ketika melakukan pembelian apartemen ini. Tapi nanti dijawab di segmen berikutnya. Kita jeda sebentar. Kami akan kembali usai jeda sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang-Bincang Jawa Pos TV. Dan sekali lagi kami sampaikan di sini bahwa kami sudah berusaha untuk menghubungi Cokorda Ngurah Putra selaku Direktur PT MBC. Tapi sampai dengan program ini berjalan, beliau tidak juga memberikan respon. Dan kita juga masih membahas seputar keresahan nasabah proyek apartemen Puri City, yang dimana ada 113 korban yang bersama dengan Pak Hufron sudah melakukan pelaporan ke Polda Jatim. Dan insya Allah di minggu depan akan dilakukan penyelidikan ya Pak ya. Baik, saya geser ke Pak Salahuddin. Pak Salahuddin, waktunya memang tidak panjang Pak, tinggal 10 menit. Kasus-kasus seperti ini, harapan besar dari para nasabah tentu pengembalian uang 100%. 5 kali datang udah capek banget Pak untuk datang ke 6 kali gitu Pak ya, udah balikin aja duitnya. Langkah seperti ini mungkinkah dilakukan Pak dengan mungkin surat kontrak yang dimiliki oleh para nasabah? Ya, jadi dalam perkembangan ilmu hukum pidana itu sekarang ada istilah restoratif justice. Iya. Jadi kalau ada tindak pidana yang berkaitan, terutama ini kan peristiwa ini kalau kita lihat dari dimensi kriminal, jadi masuk pada dimensi kekayaan. Jadi kejahatan yang bisa kita lihat dari dimensi kekayaan, bukan dimensi kekuasaan ataupun dimensi kepapaan, kemiskinan. Ini masuk pada dimensi kekayaan. Jadi urusan yang berkaitan langsung dengan persoalan-persoalan materi, harta. Nah, dalam ilmu hukum pidana itu ada suatu wadah, ya, media yang bisa dijadikan untuk memulihkan kerugian korban. Dalam hal ini masyarakat ya, yang sangat besar itu bisa dilakukan melalui restoratif justice. Yeah. Tetapi kalau tadi melihat fakta yang disampaikan penasihat hukumnya ya Prof. Hufron, rupanya ini memang kesulitan gitu ya. Sampai akan dilakukan PKPU dan macam-macam itu. Sampai akhirnya putus asa melaporkan pidana. Nah, ketika sudah sampai di proses peradilan pidana ini, ya semestinya penyidik di sini harus ada keberpihakan ya, kepada masyarakat di sini. Karena dari aspek
criminal justice system ini sudah nyata-nyata ada kerugian masyarakat. Sehingga di sini meskipun nanti dicoba untuk menjalankan restoratif justice, ya, tapi proses peradilan pidana ini harus benar-benar dilakukan penegakan hukum ya yang baik dan benar serta cepat. Ya caranya harus ada keberpihakan kepada masyarakat sebagai pelapor di sini. Ya. Karena ini dimensi kekayaan itu bisa juga disebut ini ya white collar crime, kejahatan berkerah putih. Yang karakternya itu dilakukan oleh mereka yang berpendidikan tinggi, mempunyai jabatan sosial dan struktur sosialnya juga kalangan atas. Gitu. Nah ini biasanya berpengaruh juga dalam proses penegakan hukumnya. Ketika penyidik sebagai aparat penegak hukum yang memang tugas dan fungsinya itu kan, kalau penyidik dan penuntut umum itu tugas dan fungsi utamanya adalah mewakili korban kejahatan atas nama negara. Nah, di sini harus benar-benar bagaimana masyarakat kita ini bisa terbantukan. Di satu sisi, masyarakat ini juga kita himbau. Jangan juga ya harus jeli lah, cermat. Jangan ya, membeli kucing dalam karung. Ya. Kalau mau membeli rumah, jangan membeli kertas. Kalau mau membeli apartemen, jangan membeli kertas. Kertas itu ya itu. Misalnya sebaran penyebaran ini ya, tidak boleh hanya dilihat suratnya saja. Harus dilihat wujud dari objek yang akan kita beli. Misalnya apakah apartemennya sudah ada? Kalau tidak ada ya disarankan masyarakat ini nggak usah membeli. Karena sekarang itu banyak investor yang apartemen kan banyak yang jadi ya, yang ready lah ya. Rumah. Tapi harganya lebih mahal, Prof, biasanya kalau udah ready. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya itu kan nanti masyarakat bisa ini. Kalau kita berharap pada sesuatu yang belum ada, ya juga ada sisi-sisi menyumbang menjadi salah. Ya, itu yang disebut dengan teori-teori viktimologi, ya. Korban tentang kejahatan. Kadang-kadang korban kejahatan itu juga berperan untuk mendorong terjadinya kejahatan. Karena itu harus cermat, masyarakat ini diajari cermat. Kalau mau beli rumah, jangan membeli kertas. Siap. Belilah rumahnya, begitu. Terima kasih banyak, Prof. Waktunya tidak panjang, tinggal 1 menit. Saya geser ke, boleh Pak Agus, boleh Pak Handoko. Pak Handoko, terakhir Pak, Anda sebagai korban, apa harapan ke depannya Pak dengan terjadinya kasus ini? Harapan saya adalah untuk pengembalian dana 100%. Hanya itu Pak ya? Tidak ada tawar-menawar lagi, tidak mau disuruh menunggu lagi, tidak mau ada pertemuan lagi ya Pak ya? Betul. Pengembalian 100%. Kalau saat ini pihak PT MBC menyaksikan Pak, apa yang Anda sampaikan? Ya, saya ingin mengetuk hati agar dari pihak MBC yang diwakili oleh jajaran direksinya atau bahkan ownernya untuk ada etikat baiklah untuk datang menemui kami para pembelinya dan berdialog untuk mencari solusi, win-win solusinya bagaimana, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Handoko, waktunya sudah habis. Kita sebenarnya menarik sekali perbincangan ini, tapi karena adanya keterbatasan waktu tidak bisa kami ulas juga semuanya. Tapi yang pasti total kerugian korban 28 miliar Pak ya. Betul. Untuk yang sudah datang kepada Anda dari 113 korban. Langkah hukum juga sudah dilakukan dan semoga juga prosesnya berjalan dengan cepat dan lancar ya Pak ya. Siap, amin. Dan semoga apa yang menjadi harapan para korban di sini untuk pengembalian uang 100% bisa segera tercapai. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di sini. Saya Aulia Mawardika pamit undur diri dari program Bincang-Bincang Jawa Pos TV. Selamat malam, sampai jumpa.